Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam saat teduh setiap Jumat pagi jam 5 pagi. Mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini kami bangun, kami bisa kembali beraktivitas, bersaat teduh semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu saja Bapa. Kami bersyukur Engkau memberkati saat teduh pada pagi ini Tuhan. Sehingga setiap kami dikuatkan, setiap kami mengalami kasih-Mu. Setiap kami Tuhan diperbaharui dan janji-Mu, firman-Mu menguatkan setiap kami untuk terus melangkah dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami akan memulai saat teduh kami. Haleluya. Amin. 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 Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Kami bawa korban syukur Tuhan. Amin. Sebab hati kami limpah dengan syukur, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
kebaikan-Mu yang ku rasakan, ku nikmati sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, berkat-Mu yang Kau sediakan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, inilah hati kami Tuhan, limpah dengan syukur ya Tuhan. Ya Rabbashana, Yesus, kami sembah Tuhan, yang kami berikan syukur Engkau Yesus. Inilah korban syukur kami Tuhan, inilah pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak mampu kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, hanya dengan pujian, pengagungan kepada Engkau Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau tebus kami, Engkau mengangkat kami Tuhan. Mari kita kembali mengangkat pujian bagi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu dimanapun Kau berada saat ini, mari kita sembah Tuhan lewat pujian ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu,
selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu Tuhan. Hidup kami milikmu. Sebentar kami dengar firman, biarlah firman itu boleh meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Dalam pujian-pujian yang kita naikkan tadi di hadapan Tuhan, kita membuat sebuah rekomitmen yang baru untuk mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang telah menebus kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan tebusan yang mahal, yaitu dengan darahnya tercurah bagi setiap kita, mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita, memberi kita kehidupan yang kekal. Dia mengganti setiap kutuk dosa yang telah kita lakukan dan diubah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Begitu baik, begitu banyak yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya sebagai orang-orang percaya yang mengaku dengan mulut kita, dalam hati kita, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin ya. Tapi pada pagi hari ini, pada renungan pada pagi ini saya ingin memberitahu kepada setiap kita, jemaat Tuhan, engkau yang mengabdikan hidupmu kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ketika engkau mengabdi kepada Allah, maka itu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Tuhan sesungguhnya mau menyatakan kuasanya dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita yang memilih dengan tegas, yang memilih dengan satu keyakinan untuk beribadah kepada Dia, untuk mengabdikan seluruh hidup kita kepada Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, adalah orang yang mengabadikan, yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah. Amin. Jadi orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Dan orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah adalah orang yang berbakti kepada Allah. Orang yang mengutamakan ibadah dan Allah di dalam kehidupannya dibanding yang lainnya. Kita akan lebih senang untuk mendahulukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dibanding dengan memenuhi seluruh keinginan kita, seluruh hasrat kita, seluruh kepuasan kita. Di hari Minggu kita akan siapkan diri kita untuk pergi ke gereja terlebih dahulu daripada ke tempat-tempat lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menemukan orang-orang yang mengutamakan Tuhan akan diutamakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Tapi sesungguhnya banyak orang yang menginginkan berkat Tuhan. Banyak orang yang ingin hidupnya berhasil, ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya berkenan kepada Allah. Tapi tidak pernah mau mengabdikan hidupnya kepada Allah. Hal itu tidak mungkin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mengutamakan hal-hal ibadah di atas yang lainnya, maka kita sesungguhnya telah mengabdikan seluruh hidup kita kepada Allah. Amin. Orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah adalah sudah pasti adalah orang yang setia melayani Allah. Tuhan mau kita bukan hanya percaya kepada Dia, kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen lalu ingin mengikut Dia. Lebih daripada itu,
Tuhan mau kita melayani dia, tapi bukan sembarangan melayani. Kadang mood saya baru melayani, tidak mood saya tidak melayani. Yang suka saya layani, kalau tidak suka, saya lagi nggak suka, saya boleh tidak melayani atau tidak mau melayani sama sekali. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang setia untuk melayani Allah selama hidup kita. Amin. Amin. Tuhan mau kita setia melayani dia seumur hidup kita. Ketika kita melakukan hal-hal ini, Tuhan berjanji akan membuat perbedaan antara orang yang mengabdi dan yang tidak mengabdi kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengabdian kepada Allah tidak akan sia-sia, bahkan mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Apa kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dalam hidup kita? Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu mengarahkan pandangannya kepada kita. Amin ya. Allah selalu mengarahkan matanya kepada kita. Mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. 2 Tawarik 16 ayat 9a, firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa mata Tuhan menjelajah bumi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyatakan kuasanya, untuk mencurahkan, melimpahkan kekuatannya dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Allah. Jadi ketika kita mengabdikan hidup kita kepada Allah, maka Allah dalam kelimpahannya akan mencurahkan kekuatannya untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani kehidupan ini dalam kelimpahan juga yang telah Dia sediakan bagi kita. Amin. Dalam Mazmur 34 ayat 16, firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, orang-orang saleh, orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah, orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Ini mata Tuhan tertuju kepada mereka dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau doa-doa kita senantiasa didengar oleh Tuhan, mulai hari ini mari kita putuskan untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kalau mau mata Tuhan tertuju kepada kita, perkenanan Tuhan tertuju atas hidup kita, mari kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang mencari Dia, sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Sebagai contoh saya ingin mengajak kita melihat di dalam Alkitab, yaitu contoh hidup Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 8, ketika Allah bertemu dengan anak-anaknya, ya, di pada satu iblis juga hadir di sana. Lalu dalam Ayub 1 ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, perhatikan bahwa Allah memperhatikan Ayub, karena Ayub mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah. Di pasal yang kedua, ayat yang ketiga, kembali Tuhan menegaskan kepada iblis, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, yang menghormati Allah, yang mengabdikan hidupnya kepada Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Ketika orang saleh, orang yang hidupnya mengabdikan kepada Allah, maka secara otomatis karakternya juga adalah karakter yang baik. Orang tersebut pasti jujur, orang tersebut pasti menjauhi kejahatan. Amin ya.
Dan dia yang mau adalah menyenangkan hati Tuhan. Di kalimat berikutnya di ayat yang sama Tuhan berkata, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayub begitu dipuji oleh Tuhan. Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun pada saat itu ia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal. Tetapi dikatakan di sana, Ayub tetap saleh. Ayub tetap mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kepada dia, Ayub tetap menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ketika teman-teman yang datang ingin menghibur dia dalam kitab Ayub, banyak di antara mereka yang mulai menyalahkan Ayub atas penderitaan yang dia alami. Dalam situasi seperti itu, kondisi Ayub, mungkin pernah dia sendiri marah kepada teman-temannya. Dia menyesali hari kelahirannya, tapi sampai titik itu Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berdosa atas perkataannya. Begitu hebatnya Ayub menjaga hidupnya dalam penderitaan yang begitu hebat dia alami. Yang saya sebut dengan penderitaan yang tidak terkatakan lagi. Tapi Ayub tetap mengabdikan hidupnya kepada Allah. Amin. Dan kita tahu di akhir cerita itu pada Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Amin. Kalau mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, belajar dari Ayub. Mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kondisi apapun. Percaya bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini mungkin engkau menderita. Hari ini mungkin engkau punya masalah. Hari ini orang-orang mengecewakan engkau. Begitu pahit hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Semakin engkau mengabdikan hidupmu kepada Tuhan dan jaga karaktermu seperti Ayub. Dia menjauhi kejahatan, menjauhi kecurangan, tetap jujur di hadapan Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan mendengarkan teriakan Ayub dan dia memulihkan hidup Ayub. Bahkan diberkati luar biasa. Dia diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu kata firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Dan janji itu Tuhan mau berikan bagi kita. Setiap orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Amin. Pengabdian kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bahkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayub contohnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memprioritaskan orang yang mengabdikan hidupnya pada Dia. Amin. Ketika kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berbuat perbedaan antara orang-orang yang mengabdikan hidupnya, antara orang-orang beribadah, orang-orang yang melayani Dia, dengan yang tidak. Jelas Bapak Ibu, Allah akan memprioritaskan orang yang mengabdi kepada Dia. Contohnya Ishak. Ketika Ishak juga mengalami kelaparan, sama seperti orang-orang percaya, sama dengan manusia-manusia yang hidup pada zaman Ishak, mengalami kelaparan, krisis pangan Bapak Ibu pada masa itu dihadapi oleh Ishak. Tapi perhatikan bagaimana Ishak tetap bangun mezbah, tetap memanggil nama Allah. Allah yang dipanggil oleh Abraham bapaknya. Allah tersebutlah dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Amin. Ishak mendapat prioritas dari Allah karena dia memang mengabdikan hidupnya kepada Allah. Allah juga rindu memberkati kita. Amin. Ketika kita mengabdikan hidup kita kepada Dia, Allah akan memprioritaskan setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepada Dia, yang sungguh-sungguh
mengabdikan hidup kita kepada Dia. Belajar dari Ishak, pada masa-masa paceklik, pada masa-masa sulit, Tuhan akan memberkati dia. Amin. Pada masa-masa sekarang, masa-masa sulit, maka semakinlah kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, hidup dengan kesungguhan hati, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan juga mendapati perkenanan Tuhan. Sama seperti Dia berkati Ishak, demikian juga Allah akan memberkati kita. Amin. Saya akan tutup dengan bagian firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Inilah pegangan kita pada hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Hidup kita mau terus diberkati oleh Tuhan, mau mengalami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka kita harus mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Dia dan menaruh pengharapan kita kepada Dia. Amin. Kiranya firman Tuhan, renungan hari ini memberkati hidup kita dan semakin memotivasi kita untuk semakin mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ketika kami saat teduh bersama-sama, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami mengabdikan hidup kami kepada Allah, itu bukan perbuatan yang sia-sia, bahkan malah itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang mencurahkan berkat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang akan memulai aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Usaha bisnis diberkati oleh Tuhan. Semakin Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan perluas. Di masa-masa sulit sekalipun, ketika mereka menabur sama seperti Ishak, mereka akan mendapatkan berkat 100 kali lipat. Karena itu Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk memberkati setiap kami ketika kami mengabdikan hidup kami kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk suami istri, untuk orang tua, anak, semuanya mendapat kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Jika ada yang lemah secara fisik, sakit oleh karena virus, bakteri, dan penyakit yang lainnya, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Kristus, kami telah sembuh dan sehat kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia memandang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.